gereja. Terima kasih Bu Yos yang sudah membuka ibadah hari ini. Boleh katakan bersama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang spesial. Setiap hari bersamamu adalah hari-hari istimewa. Haleluya. Wow, sungguh sangat ajaib Bapak Ibu. Jiwa-jiwa Tuhan tambahkan untuk ibadah di tempat ini. Sampai tinggal dulu dapat dihitung dengan jari orang-orang yang bersama-sama kita. Tapi sekarang yang tersisa hanya tinggal dihitung dengan jari, dan sebentar lagi tempat ini penuh dengan kemuliaannya. Yang menarik semua orang ke dalam kerajaannya. Puji Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu kenapa hari ini sangat spesial. Haleluya. Hari ini sangat spesial. Hari ini 7 September 2025. Angka 7 selalu merujuk kepada kesempurnaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di mana hari ke-7 Tuhan rest. Tuhan selesai dari penciptaan. Seperti dia katakan, pada waktu Bapa berkata, semua selesai. Pada waktu dia menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6, kasih yang sama diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan berfirman, semua sudah selesai. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Semua, tidak ada yang tidak selesai, semua. Kalau tiba-tiba pikiran, perasaan mengatakan ada yang belum beres, itu dusta. Dusta. Karena semua sudah selesai. Katakan bersama saya, semua sudah selesai. Yang kedua, semua sudah dibayar lunas. Yang ketiga, semua sudah dipulihkan. Dan terakhir, semua sudah disempurnakan. Itu pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 13. Hari ini judul firman Tuhan, beberapa hari lalu kita belajar tentang kita dipindah Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 13. Bersama-sama saya katakan, iya Yesus Tuhan Bapak Ibu telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tidak pindah kos, tidak pindah negara, tapi pindah kerajaan. Amin Bapak Ibu. Hari ini spesial karena kita dikunjungi oleh Bapak Ibu. Ada Bu Linda, Bu Cicil dan Pak Heru. Boleh berdiri Bapak Ibu. Beliau dari GCCC Jakarta. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita juga ada hadir sahabat Bu Wayan. Ibu siapa Bu? Ibu Anti, boleh berdiri Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada keluarga lengkap hari ini, Jonathan dan Indah datang bersama Ananda. Baik, puji Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Iya, Yesus sendiri Bapak Ibu, tidak usaha manusia, effortless. Iya, Yesus Tuhan sendiri telah, akan atau telah? Telah. Jadi kalau ada enak-enak badan, katakan saya sembuh, saya pulih, stroke tidak berkuasa, Parkinson tidak berkuasa. Saya telah sembuh, sembuh, benar-benar sembuh karena saya telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sengaja disebut kata anak karena anak yang menebus kita. Amin Bapak Ibu, harus disebut anak. Sekalipun anak dan Bapa satu. Bapa dan anak dan Roh Kudus satu pribadi Bapak Ibu. Tetapi pekerjaan di atas kayu salib dikerjakan oleh Roh Bapa di dalam tubuh manusia. Sempurna 100% manusia, 100% Tuhan. Namanya Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Nah judul hari ini kita tidak hanya diminta pindah Bapak Ibu. Tapi tinggal. Jangan keluar masuk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya dalam gereja.
keluar, aduh nggak sembuh-sembuh. Tuhan tidak mau demikian. Karena kita di dalam kerajaan. Kerajaan yang tidak kelihatan, katakan amin. Tapi ada. Tapi paling berkuasa. Saya sembuh. Pada waktu Bapak Ibu yang rasa tidak enak di badan berkata saya sembuh, itu artinya mengakui kerajaan itu eksis, ada, dan bekerja sempurna, katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekarang dipanggil untuk tinggal di dalam kerajaannya, di dalam Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu. 1 Yohanes 4. Kita lihat Bapak Ibu 1 Yohanes 4 ayat 15. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Bapa, Bapa tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Barang siapa, siapa saja. Tidak ditanya, KTP-mu sudah dirubah enggak? Kamu sudah pernah ke gereja enggak? Tidak ditanya Bapak Ibu, tetapi barang siapa. Siapa saja, siapapun yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Siapapun mengaku bahwa Yesus adalah anak Bapa, Bapa tetap, katakan tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Tetap Bapak Ibu. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Tidak pernah berubah Bapak Ibu. Itu 1 Yohanes 4 ayat 15. Kita lihat sekarang terjemahannya Bapak Ibu. Terjemahan dalam New King James Version. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Abide. Bahasa lainnya Bapak Ibu, resides, tinggal. Live, tinggal. Tidak pindah-pindah. Nanti akan ada ayat-ayat berikutnya bagaimana mencerminkan, menerima bagaimana kita tinggal. Tinggal, jangan keluar Bapak Ibu. Di dalam kerajaan Tuhan di mana kita tinggal, katakan amin. Tidak ada keluh kesah, katakan amin Bapak Ibu. Tidak ada menggerutu. Tidak ada takut. Tidak ada khawatir. Tidak ada kebencian. Tidak ada. Kerajaan Tuhan tidak mengenal kebencian. Kerajaan Tuhan mengenal sukacita, damai sejahtera, pengampunan. Tidak ada kekhawatiran apapun Bapak Ibu, apapun. Jadi apa yang hari-hari ini dicoba iblis untuk mencoba Bapak Ibu membuat khawatir, ingat tidak ada dalam kerajaan terang. Tidak ada dalam kerajaan Tuhan apapun. Maka Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Setiap kekhawatiran tidak ada di dalam kerajaan terang. Adanya di dalam kerajaan kegelapan. Sehingga pada waktu Bapak Ibu saya saudara-saudari tanpa berjaga-jaga sempat khawatir, kita telah pindah lagi ke dalam kerajaan kegelapan. Di situ yang berkuasa si jahat yang sudah dikalahkan Tuhan 2025 tahun lalu. Maka yang kita terima di tempat khawatir adalah dusta semua. Jadi tinggallah di dalam kerajaan terang ini Bapak Ibu. Abide, menjadi satu. Tinggal tidak hanya tinggal kemudian keluar masuk, enggak. Tinggal. Abide. Saya sebenarnya punya gambar Bapak Ibu. Menggambarkan abide ini seperti Tuhan firmankan di dalam, kita lihat Yohanes Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 54 sampai 59. Yohanes 6 ayat 54 sampai 59. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita berhenti dulu. Kita memiliki sebuah anugerah yang sangat besar. Setiap hari kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk lunas utang, karena utang sudah selesai di atas kayu salib. Bukan hanya sembuh sakit, tetapi Tuhan berbicara tentang kekekalan. Haleluya Bapak Ibu. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau kita minum darah Tuhan Yesus, terima tubuh sebentar lagi, kita sedang berbicara tentang kekekalan. Tentang akhir zaman yang hari-hari ini kita sedang hari-harinya kita lewati Bapak Ibu. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya kebutuhan dasar daripada manusia, makanan, minuman yang disediakan Tuhan adalah kebutuhan dasar. Benar-benar ini makanan yang sesungguhnya, ini minuman yang sesungguhnya. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, abide ini saya sudah kirim, coba dilihat nanti Gunggih di WA. Dan kita lanjut dulu ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu, ayat 57. Haleluya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Berhenti dulu Bapak Ibu supaya tahu apa yang dimaksud aku hidup oleh Bapa. Aku hidup oleh roh Bapa. Bapa adalah roh Bapak Ibu. Sehingga Bapa dan Roh Kudus itu satu. Yesus Bapa satu. Aku hidup oleh Bapa, aku hidup oleh roh Bapa sendiri. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tadi kita sudah pelajari nggih, makan, minum tubuh darah Tuhan tidak saya sembuh, tidak berhenti di situ Bapak. Ini berbicara tentang kekekalan, katakan amin. Tentang keselamatan bagi banyak orang, yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah yang Bapak Ibu imani, setiap terima tubuh darah Tuhan, hidup selama-lamanya, gak ada sakit, gak ada kekurangan, gak ada stres, gak ada depresi, gak ada penyakit, gak ada hipertensi, gak ada DM. Karena kata hidup, zu, itu artinya utuh Bapak Ibu. Utuh. Whole, akar kata dari holy, utuh. Tidak hanya diberkati berlimpah uang untuk memberkati orang, bukan triliunan nih Bapak Ibu. Punya 2 rupiah, kalau kita perlu 1 rupiah bisa berkati orang. Jadi kelimpahan bukan dari berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita memanage, mengelola setiap rupiah yang Tuhan anugerahkan. Ayat yang terakhir, ayat 59. Semuanya ini dikatakan Yesus di mana Bapak Ibu? Kapernaum. Ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini semua tidak ada kebetulan. Tidak ada. Setiap detil firman Tuhan, setiap langkah kaki Bapak Ibu, katakan amin. Setiap helaan nafas Bapak Ibu dikontrol, dikendalikan oleh Bapa yang adalah kasih. Hal yang sederhana. Kemarin atau tadi pagi kami sharing dengan ipar kami, Pak Gede, Bu Gede. Pada waktu Bu Yos, Bu Tut pelayanan kedabanan, Bapak Gede, Bu Gede, napi ngelawar beli butuh. Mengajak adiknya ke pantai, tapi kok bisa ketinggalan 2 bungkus gitu. Ya memang untuk Bu Yos sama Bu Tut. Padahal tidak diniatkan untuk ditinggal nih ke Bu. Tapi bisa ketinggalan, jangankan yang lain. Lawar 2 bungkus Tuhan sediakan. Haleluya. Detil Bapak Ibu, detil, katakan detil. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan. Untuk setiap detil,
desain, rancangan yang dahsyat untuk hidupku dan seisi rumahku. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Detil. Haleluya Bapak Ibu. Kapernaum itu salah satu nama desa. Nggak kebetulan, oh tiba-tiba dia ada di Galilea. Tiba-tiba nanti ada dia kembali ke Sungai Yordan. Nggak ada kebetulan. Semua terhitung, terukur dengan jelas, dengan dampak yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, karena Kapernaum itu artinya desa Nahum. Artinya desa penghiburan. Desa kenyamanan. Desa penyelesaian. Desa penyediaan. Di situ dia mengatakan tubuhku benar-benar makanan. Desa itu mungkin dulu secara fisik Tuhan kunjungi. Tapi begitu Bapak Ibu berdiri mengangkat tubuh darah Tuhan Yesus. Mengimani bahwa dia adalah anak Bapa yang telah memindahkan kita dalam kerajaan Roh. Di situ ada penghiburan, katakan amin. Di situ ada kesempurnaan. Terlalu dahsyat Bapak Ibu. Hari ini kalau ada yang membebani pikiran Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu, taklukkan dia dan taruh di bawah kaki kita. Paulus menulis, aku menawan pikiranku dan menaklukkannya bagi Kristus. Aku menawan perasaanku dan menaklukkannya kepada perasaan Kristus. Iblis hanya bermain di dua hal itu Bapak Ibu. Pikiran, perasaan. Saya sedih, saya duka cita. Terus berjaga-jaga Bapak Ibu. Untuk apa Bapak Ibu maksudnya sedih? Untuk kemuliaan Tuhan? Atau karena kehilangan uang atau apa? Si jahat bisa masuk di situ. Karena dia butuh hanya celah Bapak Ibu. Dia tidak butuh pintu. Dia butuh celah. Sedikit saja dia masuk. Nanti akan kita lihat bagaimana pekerjaan si jahat itu. Dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menghapus segala pekerjaan iblis, katakan amin. Pencurian tidak bisa dijarah. Pembinasaan, pembunuhan tidak bisa lagi dilakukan bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Karena itu katakan bersama saya mau tinggal, rindu tinggal, dan akan terus tinggal di dalam Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Ampun kelihatan gambarnya. Nah kita mulai dulu sebelum gambar niki go. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Aduh saya sudah ngikut Yesus. Kok masalahnya enggak henti-henti ya? Lagi dibersihkan. Lagi diprun Bapak Ibu. Lagi dipangkas supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau ada masalah yang Tuhan izinkan pada Bapak Ibu bisa keren Tuhan. Saya lagi dibersihkan Tuhan, tangan Tuhan sendiri loh Bapak Ibu lagi membersihkan. Bukan tangan tukangnya. Karena dikatakan dipotongnya, dibersihkannya, katanya huruf besar tangan Tuhan. Bukan suruhan, katakan amin Bapak Ibu. Tangan Tuhan sedang membersihkan Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku. Sudah bersih karena firman jangan bolak-balik, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Baru kita lihat gambar ini. Ini ranting itu di tempat anggurnya berbuah. Batang itu di bawahnya Bapak Ibu yang besar. Seperti itu. Buah hanya bisa dihasilkan pada saat ranting abide dengan pokok
anggur yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga waktu kita bisa mengasihi orang, oh hebat ya bisa mengasihi orang. Enggak, itu buah tok. Itu buahnya Tuhan, bukan hebat kita. Oh dia bisa memberi dengan kemurahan, murah hati, ada buah kemurahan hati. Oh tidak, itu buah. Ranting tidak ngapa-ngapain. Katakan ranting tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Tinggal saja. Katakan tinggal saja. Tinggal saja. Tidak apa-apa. Makanya Tuhan katakan bebanku ringan. Ku pun enak. Ngapain? Karena duduk air. Duduk saja. Tapi apakah benar-benar duduk? Duduk, berdiri, bekerja, melakukan apa yang dia isi pada kita, Bapak. Tidak ada satupun kontribusi dari kita. Kecuali kita berjalan. Membawa seluruh yang dialirkan. Nah, Bapak Ibu kalau pohon, ini kan menyerap air, mineral gitu dari akarnya. Naik ke pokok. Pokok mendistribusikan kemana diperlukan oleh ranting-ranting itu. Katakan mendistribusikan. Mensuplai. Menyediakan. Itu. Harus berbuah. Yang sibuk ini pokok anggur. Dan kesibukannya sudah selesai. Waktu dia berkata selesai. Dari penyelesaian inilah Bapak Ibu saya hidup dan tinggal. Katakan amin. Hidup dan tinggal. Nah, bagaimana cara menggambarkan? Ini kita sudah lihat pohonnya, sudah kita lihat buahnya. Bagi apa yang dimaksud Tuhan, tunjukkan kita satu pribadi. Bagaimana dia hidup dan tinggal di dalam kerajaan. Namanya Ester. Ester 2. Bapak Ibu, Ester 2 ayat haleluya 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, artinya yatim piatu. Anak ini yatim piatu. Hadasa itu artinya rumput liar, Bapak Ibu. Tidak dianggap, diinjak orang. Kalau perlu dibabat habis karena sering mengganggu tanaman yang ditanam oleh petani, itu Hadasa. Nama Hadasa ini. Nggak ada yang peduli Bapak Ibu. Yang jelas bahwa dia sering dipotong, dibakar habis. Itu nama Hadasa. Tidak ada yang dimuliakan dalam hidupnya. Hanya menghalang-halangi orang saja. Sebab gadis itu elok perawakannya. Dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, jadi dia apa niki Bapak Ibu? Sepupuan. Betul Bapak Ibu? Anak saudara ayahnya. Ayahnya bersaudara, ada Mordekai, anak saudara. Jadi dia sepupuan. Tapi dia angkat jadi anak. Haleluya. Ayat ke-15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. 1 tahun dia diminyaki Bapak Ibu, Ester ini. Bersama 400 gadis-gadis yang lain. Dia diminyaki, dirawat seperti tata cara kecantikan zaman itu. Dan tingkatannya putri raja. Ayat 16-18 Bapak. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dari dalam pemerintahan Baginda. Jadi Bapak Ibu, Raja Ahasiweros ini adalah raja yang terluka sebenarnya. Karena Ratu Wasti, permaisuri, sebelum ada Ester tidak mengindahkan permintaan raja untuk dia datang.
untuk dia ada bersama-sama dengan orang-orang yang diundang oleh raja pada waktu itu. Sehingga oleh penasihat-penasihat raja, kemudian Ratu Wasti dibuang. Muncullah asupan atau masukan dari para penasihat raja untuk mencari 400 gadis dan salah satunya adalah Ester. Ester memiliki misi dari Tuhan yang dia tidak sadari. Tapi Tuhan tidak pernah tidak sadar. Tuhan selalu tahu persis apa yang dia rancangkan untuk Bapak Ibu saya. Demikian juga dengan Ester. Apa yang dapat dibanggakan dari anak yatim piatu Bapak Ibu? Tidak ada yang baik. Tetapi Mordekai ini membawa dia ikut pada waktu pembuangan itu ke istana ini. Dialah yang mendidik dia, dia merawat dia. Jadi Ester begitu tergantung atas nasihat Mordekai. Anak ini bahasa Balinya nih metile sang raga, prihatin, memiliki kehidupan prihatin. Jadi karena dialah satu-satunya keluarganya, orang tuanya, maka dia membawa hidupnya itu untuk menerima nasihat-nasihat dari Mordekai. Bapak Ibu lihat nanti, apa yang dimiliki oleh Ester adalah penundukan diri. Mungkin kita tidak punya seseorang Bapak Ibu yang seperti Mordekai dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri, amin Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan. Katakan bersama saya Sandra, dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak roh batuk, roh kelemahan tubuh, roh imunitas yang rendah, api Roh Kudus ada dalam hidupku yang membakar seluruh tanaman iblis di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Enyah, roh batuk, roh flu, roh pilek, roh lemah tubuh, enyah dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Begitu setiap hari Bapak Ibu praktek, katakan praktek. Eksekusi, sembuh, sehat, enyah, bangun, jalan, buka mata. Sekali lagi boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lunas. Haleluya Bapak Ibu, ajaib Bapak Ibu. Ayat 16 sampai 18, 17. Terus dikatakan ya Sandra, enyah, enyah, enyah. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sedang diprun. Saya sedang dibersihkan, semua yang jahat keluar. Haleluya. Mekanisme batuk itu Bapak Ibu mekanisme mengeluarkan benda asing di dalam saluran pernafasan kita. Itu batuk. Kenapa orang batuk? Adalah mekanisme mengeluarkan benda asing dari semua yang ada di dalam tubuh kita yang harus keluar. Jadi begitu batuk jangan takut. Haleluya, pembersihan. Haleluya, dipangkas gitu. Setiap Bapak Ibu lihat masalah, Bapak Ibu lihat kemuliaan Tuhan, katakan kemuliaan Tuhan. Bukan lihat penyakit. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian satu. Balik memujimu Tuhan. Ini saya dapat dari Tuhan pada waktu ada berita-berita di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Haleluya. Balik memujimu Tuhan. Balik menyembahmu Yesus. Balik memuji menyembah. Bali penuh kemuliaan-Mu. Sudah diambil Bu Lani? Sudah bawa kita ke sini. Bali memuji-Mu Tuhan. Bali menyembah-Mu Yesus. Bali memuji menyembah. Bumi penuh kemuliaan. Bali memuji-Mu Tuhan. Bali memuji-Mu Tuhan. Bali menyembah-Mu Tuhan.
launching pujian ini Bapak Ibu. Hanya ada pujian dan penyembahan. Setiap masalah Bapak Ibu, naikkan pujian bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya di antara kita untuk kasus atau keadaan itu. Sama dengan Paulus dan Silas, masih ingat Bapak Ibu? Di penjara yang tidak ada pertolongan, dia naikkan pujian. Dan rantai-rantai itu terputus. Rantai-rantai itu terpecah, padahal besi-besi Bapak Ibu. Dia lepas dari pasungan. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bali menyembahmu Yesus, bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bali memuji-Mu Tuhan. Bali menyembahmu Yesus. Bali memuji menyembah, bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Akan tiba saatnya Bapak Ibu, Bali penuh dengan pujian penyembahan kepada Yesus, menggantikan seluruh pujian penyembahan yang pernah ada Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, kita sudah masuk tadi bagaimana hidup tinggal di dalam Tuhan adalah belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan Ester bagi kita Bapak Ibu. Ester 2, tadi sudah kita baca sampai ayat 18 Bapak Ibu. Ampun 18 dong, atau masih 16 tadi? Oke, ayat 17 Dumun. Haleluya. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Gambaran Wasti dan gambaran Ester adalah Ester mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan sendiri menganugerahkan kepada kita namanya mahkota kasih karunia dan kemurahan. Jadi Bapak Ibu bukan orang sembarangan, katakan amin. Setiap orang yang beriman kepada Yesus, mohon maaf, tidak utuh kalau Bapak Ibu hanya merasa diri, oh saya Kristen. Tuhan Yesus nggak pernah suruh kita demikian Bapak, nggak pernah. Jadilah kamu Kristen, nggak pernah. Jadilah kamu murid. Bukan Kristen Bapak Ibu, mohon maaf. Haleluya, dia tidak menyebut agama Bapak Ibu. Dia menyebut kerajaan. Bicara tentang Yesus selalu bicara tentang kerajaan Bapak Ibu. Haleluya, ayat 18. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Begitu raja bersuka cita Bapak Ibu. Ikatan yang pertama dilepaskan oleh raja ini adalah ikatan pajak, ikatan keuangan. Jadi Bapak Ibu yang sedang menghadapi struggling dengan finansial, di dalam Yesus Tuhan percaya bahwa semua sudah dilunasi. Betul Ibu Aksa? Ibu Aksa ini beli butuh yang saya saksikan, Ibu nggih. Ibu Aksa ini sudah terus bersaksi, termasuk saya, Bapak Ibu, saya dilepaskan dari hutang-hutang. Di bulan September 2021, 22 tahun setelah berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena begitu kita menerima Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saya dianugerahkan damai sejahtera, katakan amin. Sehingga hutang tidak berkuasa atas kita, kuasanya tidak ada. Tinggal Bapak Ibu dan saya lewati hari lepas hari. Kenapa? Karena saya 22 tahun Bapak Ibu baru free from debt. Tidak dalam semalam. Tetapi setiap hari mulai hari pertama saya sudah tidak takut lagi. Setiap hari saya bisa menyelesaikan pembayaran plus seluruh keperluan. Sekalipun dengan cara-cara yang mungkin tidak mudah. Tapi 22 tahun Tuhan merdekakan saya. Untuk apa? Apakah karena Tuhan irit? Sabar dulu. Tidak. Tuhan sedang membentuk kita, katakan amin. Menjadi dari Hadasa menjadi Ester Bapak Ibu.
Dari anak yatim piatu kita yang tidak ada domba gembalanya dulu, domba-domba yang sesat hilang, menjadi domba-domba yang tidak hanya dikasih tapi dipangku, bahkan digendong oleh penggembala agung kita. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus, dia tidak pernah berniat tidak baik kepada kita. Dia tidak pernah merancang yang kurang pada Bapak Ibu. Enggak pernah, dia katakan aku datang supaya mereka memiliki hidup. Bukan uang Bapak Ibu, hidup lebih daripada uang. Lebih daripada mansion, lebih daripada apartemen. Hidup. Banyak orang punya semua di dunia ini tapi tanpa hidup. Yesus memberikan hidup yang tidak dimiliki dan tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali di dalam dia. Amin Bapak Ibu. Nah ayat 18 ini Bapak Ibu, yang pertama dimerdekakan kepada rakyatnya, ikatan pajak. Karena pajak itu selalu membebani. Kalau ada sekarang berita-berita apa, oh dulu ini sudah terjadi Bapak Ibu. Sudah terjadi. Dan kerjaan rakyat pada zaman itu adalah bekerja sekeras-kerasnya untuk membayar pajak bagi raja. Apa yang terjadi sekarang adalah gambaran, tidak ada yang baru. Tuhan katakan di bawah langit bumi ini tidak ada yang baru. Semua sudah terjadi. Dan kuasa itulah yang Tuhan anugerahkan untuk Bapak Ibu dan saya. Menjadi sangat berlimpah dalam hal keuangan, katakan amin. Karena Bapak Ibu dipanggil, nanti kita akan lihat apa panggilan Esther. Haleluya. Sangat serius Bapak Ibu dipanggil untuk tinggal. Tinggal di dalam Tuhan. Kita masuk lagi Bapak Ibu, Esther 3. Setelah Esther 2, Bapak Ibu tahu bagaimana Esther ini yang tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, menjadi ratu yang memenangkan hati raja, yang memenangkan hati baginda. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Setiap Bapak Ibu dan saya dibawa naik level, katakan amin. Bapak Ibu akan dites, katakan tes. Diuji kemurniannya karena benar-benar Bapak Ibu saya telah murni, katakan amin. Kristus yang ada di dalam kita. Tadi kan sudah dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Bapa, Bapa sendiri ada di dalam kita. Ini membersihkan seluruh lemak-lemak, seluruh kedagingan untuk yang kita kemudian hidup dari roh. Katakan hidup dari roh. Hidup dari roh. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ayat 6. Tetapi ia menganggap, ini jahatnya Bapak Ibu, dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Ini sudah tingkat pembinasa. Setiap keinginan untuk membinasakan satu bangsa, satu generasi pasti dari the devil, dari Lucifer, karena dia pembinasa. Maunya Bapak Ibu, tapi tidak pernah berhasil, katakan amin. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Esther 3 ini menceritakan muslihat daripada Haman untuk menghabiskan seluruh keturunan orang Yahudi Bapak Ibu. Esther 4 ayat 16. Haleluya. Pergilah, kata Esther Bapak Ibu. Respon orang yang tinggal dalam kerajaan Tuhan adalah Esther. Respon daripada Esther. Padahal dia berkuasa Bapak Ibu. Dia berkuasa. Dia sudah permaisuri waktu itu. Hanya hanya membunuh Haman. Oh dia hanya bisa, dia tinggal bilang kepada raja tunjuk, selesai urusan. Tapi dia tidak melakukan itu Bapak Ibu. Orang yang tinggal dalam Tuhan, kita yang tinggal dalam Tuhan, katakan amin. Kita tidak pernah bertindak dengan emosi, katakan amin. Kita tidak pernah bertindak dengan keinginan perhitungan manusia. Karena dia katakan di ayat 16 Esther 14, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian,
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang dilakukan oleh Esther itu benar-benar bertentangan dengan undang-undang zaman itu. Karena orang yang boleh menghadap raja itu harus atas panggilan perintah raja yang disampaikan oleh kepada prajurit-prajuritnya. Tapi Esther mengambil jalan ini seperti Kristus Yesus mengambil jalan untuk berdiri. Esther mengambil jalan ini tidak mati, Bapak Ibu. Dia menyelamatkan bangsanya memang, tapi Yesus mengambil jalan ini dan dia harus mati disalibkan untuk menyelamatkan tidak saja kerajaan Ahasiweros, tapi setiap yang percaya kepadanya, sehingga bumi harus penuh kemuliaannya. Haleluya! Dia berdiri sendiri, ditolak oleh Bapa, ditinggalkan oleh raja, pemilik sorga bumi. Tapi Esther diterima oleh raja. Seluruh kegenapan dari perjalanan manusia yang tidak sempurna digenapi oleh Yesus. Abraham diminta mempersembahkan Ishak. Jangan bunuh anakmu, tapi dia sendiri mati. Esther menghadap raja tidak mati, tapi dia sendiri harus menanggung semuanya. Itulah kegenapan hukum Taurat. Yesus harus mati di atas kayu salib supaya bangkit di hari ketiga. Supaya Bapak Ibu keluar sana jangan pernah mau takut dan khawatir apapun juga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu Esther 5. Ayat agak panjang Bapak Ibu. Esther 5 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu akan memahami betapa posisi Esther hanya dengan jentik tangan begini dan menunjuk. Harusnya Haman sudah mati lebih dulu. Tapi dia harus berlanjut ke Esther 5 Bapak Ibu. Pada hari yang ketiga setelah selesai puasa. Dalam kitab ini saja Bapak Ibu tidak ada satupun disebut kata Yahweh. Tidak ada disebut kata Tuhan dalam Esther Bapak Ibu. Tapi tindakan Esther membuktikan bahwa dia adalah hambanya Tuhan, katakan. Orang tidak melihat dari Tuhan, tapi tindakan kita menunjukkan apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Itu dibuktikan oleh Esther. Dari Esther 1 sampai Esther terakhir tidak ada disebut bahwa dia berseru kepada Tuhan, tidak Bapak. Dia langsung mengambil aksi untuk berpuasa dan setelah berpuasa ini ayatnya Bapak Ibu. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Boleh Bapak Ibu. Harusnya begitu dia berdiri, itu prajurit itu sudah berdiri Bapak Ibu. Harus habis kepalanya. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu itu. Jadi Esther benar-benar di depannya raja Bapak Ibu. Ayat kedua. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, ditegaskan Bapak Ibu, Esther ini ratu, yatim piatu tadi, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Katakan berkenan. Begitu Bapak Ibu berdiri menghadap tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Raja Bapa berkenan. Ini menggunakan kekuatan Esther, kemampuan Esther yang sudah bergantung kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan saya membawa nama Yesus. Mengaku dia anak Bapa, Bapa berkenan kepada kita. Sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat ketiga. Langsung Raja bertanya. Tanya Raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kita lihat Bapak Ibu, jangankan satu orang Bapak Ibu. Setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Kalau setengah kerajaan ini termasuk kekayaannya, termasuk orangnya, termasuk apapun aset setengah ini kamu ambil sudah. Dia tidak cari itu Bapak Ibu. Setengah kerajaan kamu minta, kamu akan kukasih.
Bapak Ibu, 3 kali raja bertanya yang sama. Tapi Esther tidak menjawab apapun untuk meminta setengah kerajaan. Karena dia meminta lebih. Tapi dia pakai hikmat Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu di Esther 5. Raja bertanya lagi Bapak Ibu. Di Esther 5 ayat sebentar. Tadi ayat ke-3, sekarang ayat ke-6. Waktu Esther menjawab Bapak Ibu, kamu akan kukasih setengah kerajaan. Raja Ahasiweros ini dia memiliki 127 provinsi. Besar tidak Bapak Ibu? Besar sekali. Indonesia 38 provinsi sekarang. 127. 9 kali lipat jika dibandingkan dengan luasnya Indonesia. Dia punyai Raja Ahasiweros. Di ayat ke-6, sementara minum anggur, karena Ratu Esther, dia katakan di ayat ke-5 Bapak Ibu, dia undang Raja dan Haman ke perjamuan yang akan dia laksanakan. Lagi nanya, penasaran ini Raja. Dan Tuhan Roh Kudus pasti bicara di hatinya Bapak Ibu untuk bertanya kepada Esther. Ayat ke-6, sementara minum anggur, bertanyalah Raja kepada Esther. Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Kita lihat Bapak Ibu di ayat ke-8. Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula kiranya dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok hamba akan lakukan yang dikehendaki raja. Haleluya. Ayat kedua dari Esther 7. Kita lihat Bapak Ibu. Raja tanya lagi Bapak. Sampai 3 kali. Haleluya. Kenapa? Karena dia awal sudah memiliki roh penundukan diri. Sama dengan buah tertinggi daripada buah roh Bapak Ibu. Yaitu pengendalian diri. Bapak Ibu saya dan saudara-saudari dipanggil untuk memiliki buah seperti anggur tadi sampai matang. Sampai roh pengendalian diri itu ada pada kita. Ayat ayat kedua. Kita mulai dari 1 Go, Esther 7 ayat 1-2. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Tapi ayat keduanya, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Anak-anak Bapak bergerak tidak panik Bapak Ibu. Tidak emosian, tidak gerasa gerusu. Dia penuh dengan hikmat. Dia penuh dengan pengendalian diri. Esther ini luar biasa Bapak Ibu. Anak yatim piatu yang menurut orang tidak terdidik, terabaikan. Tapi di dalam perkenanan Tuhan, dia menjadi ratu melebihi Wasti. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian dan saya. Mungkin orang melihat, oh enggak ada banyak masalah dia. Oh masa lalunya ABC. Oh dia pernah dibacain dosa kita. Oh kamu pernah ABC. Cacat celah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita direstorasi, katakan amin. Mengambil gambaran dirinya, Bapak Ibu katakan amin. Sempurna. Katakan bersama saya sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak? Sempurna. Tak ada cacat. Jadi kalau iblis mulai dakwah kita, oh kamu gini, stop mulutmu. Stop mulutmu. Naikkan pujian. Aku beloved. Aku accepted. Aku sangat dikasihi. Aku sangat diberkati bukan karena Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu setelah ayat kedua ini. Di ayat kelima. Dia sudah menyampaikan Bapak Ibu beberapa kata di ayat ketiga keempat. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther. Siapakah orang itu? Karena Esther mengadukan Bapak Ibu ada orang yang ingin membunuh bangsanya. Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther.
Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutanlah di hadapan raja dan ratu. Kemudian ayat ke-10 Bapak Ibu. Ini kita baca bersama-sama. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Waktu Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu. Dia menanggung seluruh panas hati. Begitu dia berfirman sudah selesai. Itu surut. Seluruh kebencian. Maka di dalam Kristus Bapak Ibu bisa mengampuni semua orang. Haleluya Bapak Ibu. Seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu menggambarkan dirinya. Yang sangat mengasihi kita. Yang memberikan tubuhnya, darahnya. Yang memberikan rohnya, yang mengurapi kita, menjadikan kita tidak lagi anak yatim piatu yang tidak terlawat, yang terlantar, tapi menjadikan anak-anak raja. Katakan amin, yang artinya putri, putra kerajaan Bapa. Haleluya. Ester 8 Bapak Ibu, untuk menutup ibadah hari ini. Ester 8 Bapak Ibu. Haleluya, ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik siapa Bapak Ibu? Haman. Seteru orang Yahudi kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Kekayaan orang fasik. Orang fasik disuruh timbun Bapak Ibu. Dipindah kepada orang benar. Persiapkan hati Bapak Ibu untuk menerima pengalihan kekayaan dari orang fasik kepada orang benar. Orang benar tidak akan greedy Bapak Ibu seperti Ester. Begitu melihat perhiasan yang terhampar, 399 gadis, kemungkinan akan kemaruk, coba berlian lagi, coba apa lagi. Ester hanya mengambil sesuai yang dinasihatkan oleh Hegai, sida-sida raja. Secukupnya. Maka asal ada makanan dan pakaian, cukup. Lebih dari cukup Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Dipindahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kerajaan Bapa harus memenuhi bumi, katakan amin. Kerajaannya harus memenuhi bumi. Uang yang dialihkan ini bukan untuk membuat lembu, patung lembu emas. Tapi untuk meninggikan Yesus, katakan amin. Pelayanan Bapak Ibu akan sangat diberkati. Rumah tanggamu sangat diberkati. Anak-anakmu sangat diberkati. Harus diberkati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang banyak bertanya kenapa hidupmu berubah. Dan nama Yesus yang harus disebut. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Nama Yesus yang harus disebut. Haleluya. Seluruh gambaran Ester adalah gambaran dari anak-anak kita Bapak Ibu. Kita dan anak-anak dan semua keturunan kita. Yang diambil, diangkat menjadi ratu. Menjadi anak-anak Bapa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat kedua. Ester 8. Maka raja mencabut cincin meterai. Yang diambil daripada Haman. Lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Cincin meterai itu lambang warisan Bapak Ibu. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu sudah diserahkan kepada Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sudah diserahkan. Jadi jangan pernah lagi berkata berbeda dengan apa yang di dalam kerajaan terang. Ucapkan semua yang di dalam kerajaan terang Bapak Ibu. Haleluya. Ayat ketiga. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Memohon karunia-Nya. Ajaib Ester Bapak Ibu. Dia tidak menangis untuk harta. Dia menangis untuk bangsanya. Haleluya. Saya terharu sekali dengan Ester, gadis sederhana ini. Di pandangan orang, tapi dia luar biasa di pandangan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya.
supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Surat itu sudah dipakukan di atas kayu salib, Bapak Ibu. Tuntutan atas seluruh kematian manusia sudah dipakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu dipanggil menjadi ratu-ratu, raja-raja yang membawa surat penebusan ini kepada semua orang. Katakan amin. Percaya saya Bapak Ibu, percaya saya. Kalimat yang pertama Tuhan kasih saya pada waktu ingin lunas hutang Bapak Ibu. Saya waktu itu masih ibadah di Roksimas Bapak Ibu. Namanya Gereja Anak Panah. Biasanya kita dikasih, Niki, tapi berapa persembahan, rupiahnya berapa. Satu hari saya bilang, Tuhan kan banyak Niki cicilannya ini. Panjang kan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan suruh Bapak Ibu? Saya menulis Bapak Ibu. Di balik daripada tulisan ini, saya tiba-tiba tergerak menulis satu kata saja. JIWA. Dan angka 2 di atasnya. Jiwa-jiwa. Saya minta lunas hutang. Kok disuruh jiwa ya? Oh, artinya jiwa-jiwa ini mahal. Tuhan maunya jiwa-jiwa. Seperti Ester. Dia tidak meminta setengah kerajaan, bahkan tidak digubris Bapak Ibu setengah kerajaan. Dia hanya meminta keselamatan bagi bangsanya. Dan kita lihat Bapak Ibu, maka jawab ayat ke-7, maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester. Dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Ayat 8, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Sah artinya Bapak Ibu, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Sekali dia berfirman, minta apa saja, tidak bisa ditarik kembali. Seisi rumahku diselamatkan Tuhan, tidak bisa ditarik kembali. Harus selamat. Seluruh keturunanku selamat, tidak bisa ditarik kembali. Cincin raja saja tidak bisa ditarik kembali. Lebih lagi cincin meterai warisan waktu dia berkata dengan darah sembuh, pulih, sukacita, damai sejahtera, berlimpah tidak pernah bisa ditarik kembali. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. 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 Ayat 16. Ester 8. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Itu bagian Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 17. Demikian juga demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan setia serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu kemana Bapak Ibu? Masuk Yahudi. Masuk ke dalam kerajaan terang, ke dalam perjanjian Tuhan karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ayat-ayat di Ester 8 ini Bapak Ibu dikatakan, ini saya baca beberapa Bapak, dikatakan seluruh prajurit disuruh cepat-cepat menyampaikan berita ini. Harus sampai ke seluruh penjuru daerah Ahasiweros bahwa bangsa Yahudi menerima kelepasan. Percaya saya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu kepada jiwa, kuasa sorga menyertai.
Begitu Bapak Ibu berjalan untuk rindu keselamatan jiwa-jiwa, sorga menyertai. Bisnis sorga saat ini penuai jiwa. Yang lain ngikutin Bapak Ibu. Yang lain ditambahkan. Berkat mengejar orang benar. Haleluya, kesimpulannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa kata Yahudi ini adalah keturunan biologis dari Abraham, Ishak, Yakub. Dan dari 12 suku salah satunya adalah Yehuda. Yahudi ini dari Yehuda. Yang suka memuji menyembah Tuhan. Yang berdiri bagi Yusuf pada waktu adiknya Benyamin mau diambil oleh Yusuf dengan berpura-pura marah. Tapi yang berdiri Yehuda. Berdirilah bagi bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Berdirilah bagi anak cucu cicit kita. Berdirilah bagi keselamatan bangsa. Karena lebih daripada sukacita telah disediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu. Kesimpulan daripada apa yang kita baca hari ini. Yaitu rumah tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama. Kita dibebaskan dari seluruh tuntutan akibat dosa dan kutuk di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu dan saya pindah tinggal di dalam kerajaan anaknya kekasih. Tidak ada kutuk dan dosa di tempat itu, katakan amin. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada dosa di situ, katakan amin. Artinya kalau sekarang ini seolah-olah Bapak Ibu dipegangin suka perbuatan, Bapak Ibu berkuasa atas dosa itu. Addiction, ketergantungan, go. Penyakit, go. Dari perkataan. Yang kedua Bapak Ibu. Dianugerahkan untuk menerima semua. Esther boleh ambil semua. Tuhan tidak pernah berubah. Waktu pada Adam dan Hawa. Semua buah dalam taman ini pohon dari buah pohon. Kamu boleh makan dengan bebas. Semua. Katakan semua. Semua. Bersama-sama saya semua. Warisan kerajaan Tuhan saya terima karena anugerahnya yang besar untuk membawa kabar baik kepada sebanyak-banyaknya orang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, disinilah di dalam kerajaan terang ini bersama-sama saya baca, diperlengkapi untuk menjadi penyelamat bangsa. Indonesia sedang memanggil kita, katakan amin Bapak Ibu. Bali sedang memanggil kita, tetangga kita sedang memanggil kita. Saya baru pulang dari Madiun, dari Surabaya Bapak Ibu. Saya tidak membawa atribut gereja. Saya tidak membawa atribut satu agama. Saya membawa kuasa Tuhan. Setiap orang yang dijumpai, didoakan, menitikkan air mata. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Sangat mengasihi kita semua Bapak Ibu. Hari ini hari spesial karena kita juga hari ini memperingati tanggal 2 September lalu ya Ibu. 2 tahun Pak 1 tahun Pak Hendra sudah tinggal di rumah Bapak. Amin Bapak Ibu. Yang tidak ada air mata. Jadi kalau kita sedih, mohon maaf enggak nyambung. Karena di sana tidak ada air mata, katakan amin. Jalannya emas. Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu kita. Karena Tuhan katakan, aku rindu membawa engkau. Aku rindu. Dia rindu memberikan kerajaannya untuk kita dan sudah diberikan karena kita sudah pindah Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan terima sebelum kita akan terima dulu. Nabi? Oke, kita akan terima tubuh dan darah. Saya mengundang Bu Ella kalau ada pujian.